Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan hikayah yang kedua, Hikayatus Saniyah, yang berisi dalam kitab An-Nawadir. Jadi langsung saja kita membacanya. Al-hikayatu saniyatu fi fadlil qiyami bis salati lailan. Al-hikayatu saniyatu fi fadlil qiyami bis salati lailan. Hikayah yang kedua pada menyatakan keutamaan menegakkan dengan salat pada waktu malam. Hukiya anna rajulan istara ghulaman faqala lahu, ya maulaya, uridu minka salasata syurutin, ahaduha an la tamta'ani anis salati iza dakhala waktuha, wasani an tastakhdimani bin nahari wala tashghulani bil laili, wasalisu an taj'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Diceritakan bahwa sungguh seorang lelaki membeli ianya lelaki akan satu budak, satu hamba sahaya. Maka berkata ianya hamba sahaya baginya lelaki, ya maulaya, wahai tuanku, wahai majikanku, aku kehendaki daripada engkau akan 3 syarat-syarat. Bermula yang pertamanya syarat itu bahwa jangan engkau tegah akan daku daripada salat apabila masuklah waktunya salat. Dan bermula yang kedua itu bahwa engkau tutut melayani akan daku dengan hari pada waktu hari, dan jangan engkau sibukkan engkau sibukkan akan daku pada waktu malam. Dan bermula yang ketiga itu bahwa engkau jadikan bagiku akan satu rumah yang tidak masuk akannya rumah oleh seseorang selain diriku. Faqala lahu laka zalika fandur ila hazil buyuti fatafa biha hatta ra'a baitan kharaban fakhtarahu. Faqala lahu maulahu lima ikhtarta kharab. Faqala ya maulaya amma alimta anal kharaba yakunu ma'allahi imaran wa bustanan fasara al-ghulamu ya'wi ilaihi bil laili. Maka berkata ianya lelaki baginya hamba sahaya, laka zalika, sebut bagimu itu demikian. Maka lihat olehmu, periksa olehmu kepada ini rumah-rumah, maka memutar mengelilingi ianya hamba sahaya dengannya rumah-rumah, sehingga bahwa melihat ianya hamba sahaya akan satu rumah yang rongsokan, yang rusak, maka memilih ianya hamba sahaya akannya rumah. Maka berkata baginya hamba sahaya oleh majikannya, lima tartar harab, kenapa engkau pilih akan yang sudah rongsokan, akan rumah yang sudah rusak? Maka berkata ianya hamba sahaya, ya maulaya, wahai tuanku, kau ketahui bahwa sungguh rumah yang rusak ada berserta Allah Ta'ala itu yang ramai dan taman yang indah. Fasara, maka jadilah hamba sahaya itu yang menaungi atau menempati ya hamba sahaya kepadanya rumah rusak pada waktu malam. Fafi ba'dil layali itakhadha maulahu mujmi'an li syarabi wal lahwi. Maka sebut pada sebagian malam mengundang oleh majikannya hamba akan jamuan untuk minum-minum dan bersenang-senang. Falaman tawsafal lailu wa tafarraqa sahabuhu qama yatufu fid dari fawaqa'a basaruhu ala hujratil ghulami. Maka manakala pertengahan malam dan pulanglah sahabat-sahabatnya tuan daripada hamba tadi, berdiri ianya lelaki
yang mengelilingi lelaki pada daerah rumah kawasannya. Maka jatuhlah penglihatannya lelaki atas ruangan si hamba sahaya tadi. Maka tiba-tiba faizan fiha qandilun min nurin mu'allaqun minas sama'i wal ghulamu fis sujudi yunaji rabbahu wa huwa yaqulu. Maka pada ketika itu sebut dalamnya kamar si hamba saya itu lampu-lampu daripada cahaya yang digantungkan dari langit, sedangkan si hamba saya itu sujud memunajah ianya hamba saya akan Tuhannya. Wa huwa yaqulu, dan memuladanya hamba saya itu berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, aujabta ala khidmati maulaya naharan, engkau wajibkan atasku akan meladeni majikanku pada hari. Walau lahu mastaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari fa'zurni ya Rabbi. Jikalau tidak hanya demikian, niscaya sungguh tidak sibuklah aku kecuali dengan mengkhidmat kepadamu pada waktu malamku dan hariku, maka ampunkan olehmu akan daku, wahai Tuhanku. Falam yazil maulahu yanzuru ilaiha, falam yazil maulahu yanzuru ilaihi hatta tal'al fajru. Maka senantiasalah majikannya hamba saya itu yang memandang ianya majikan kepadanya hamba sehingga terbitlah fajar. Fartafal kandilu wa tamu saqafu fajar rajulu akhbara am imra'atahu bizalika. Maka terangkatlah lampu-lampu dan utuhlah atap, maka datanglah lelaki. Maka pergilah lelaki dan mengkhabarkan lelaki akan perempuannya lelaki dengan demikian. Falamma kanatil lailatul qabilatu aqama rajulu wa imratahu ala hujrati wal qandilu mu'allaqun wal ghulamu fis sujudi wal munajati ila tula'il fajri. Maka manakala adalah malam selanjutnya, berdirilah lelaki dan istrinya lelaki atas bilik, atas kamar hamba sahaya tadi, dan bermula kandil itu yang bergantungan, dan bermula hamba saya itu sebut pada sujud dan munajah wal munajati dan munajah hingga terbit fajar. Tuma da'awal ulama, kemudian memanggil oleh lelaki dan istrinya akan hamba saya tadi. Wa qala lahu, dan berkata Allah keduanya baginya hamba saya, anta hurun biwajhillahi hatta tatafarraqa li khidmati man kunta taziru ilaihi. Berkatalah keduanya, engkau telah merdeka di hadapan Allah sehingga engkau luangkan untuk meladeni si man adalah engkau itu engkau minta ampun kepada nyaman. Wa akhbarahu bima ra'aya, dan mengkhabarkan oleh keduanya lelaki dan istrinya dengan yang melihat oleh keduanya daripada kemuliaannya hamba sahaya atas Allah Ta'ala. Falamma sami'a zalika rafa'a yadaihi, maka manakala mendengar yang hamba saya akan demikian, niscaya mengangkat yang hamba akan dua tangannya dan berkata, ya waqala, dan berkata yang hamba, Ilahi, wahai Tuhanku, kuntu as'alu an la takshifa satri, adalah aku mintakan bahwa jangan engkau bukakan rahasiaku, wa antadhara hal-hali, dan bahwa tidak engkau nampakkan akan keadaanku. Fa iza kasyafathu wa iza kasyaftahu, maka apabila telah engkau bukakan rahasia, faqbidni ilaika, maka cabut olehmu akan diriku kepadamu. Fa kharra maitan, maka tersungkur dianya hamba sahaya, hal dari hamba saya itu yang telah meninggal dunia. Begitulah rahimahullah ta'ala, memberi rahmat akannya hamba saya Allah ta'ala. Wallahu alam. Demikianlah kalau kita simpulkan ceritanya menjadi begini. Hikayah. Pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang membeli seorang lamir, seorang hamba. Maka hamba itu meminta kepada maulanya, kepada pemiliknya, kepada majikannya, wahai majikanku, aku minta daripadamu 3 perkara, 3 syarat. Yang pertama, bahwa jangan engkau tenggah akan daku daripada sholat apabila masuk waktunya. Yang kedua, bahwa
engkau menuntut aku untuk meladenimu cuma pada hari saja, tidak pada malam. Yang ketiga, bahwa engkau jadikan bagiku sebuah rumah, tidak masuk dalamnya rumah selain diriku. Maka majikan tadi, lelaki tadi berkata begini, permintaan itu saya terima, dan lihatlah kepada ini rumah-rumah. Maka si hamba saya tadi itu mengelilingi beberapa rumah, dan kemudian dia melihat sebuah rumah yang sudah rongsokan, sudah rusak. Maka hamba itu rumah yang sudah rusak itu dia pilih. Maka hambanya bertanya, kenapa kamu pilih yang rusak padahal yang masih bagus kan banyak? Maka si hamba menjawab, wahai majikanku, ketahui olehmu bahwa sungguh rumah yang rusak ini apabila beserta Allah, maka rumah ini akan ramai dan akan indah. Maka hamba saya menetap di rumah itu cuma pada waktu malam saja. Dan pada suatu malam, majikan hamba ini mengundang teman-temannya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Maka ketika tengah malam, sahabat-sahabat itu pulang. Sedang lelaki itu mengelilingi area rumahnya, area tempat dia tinggal. Maka tiba-tiba jatuhlah, maka tidak sengaja dia melihat ke dalam kamar si hamba tadi. Maka ternyata pada ketika itu ada lampu dari cahaya yang tergantung dari langit. Sedangkan hamba dalam keadaan bersujud pada Allah dan memunajah pada Tuhannya, dan dia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, engkau wajibkan bagiku untuk meladeni majikanku pada hari, dan jikalau tidak, bisa tidak aku sibukkan diriku kecuali untuk mengkhidmat kepadamu pada malamku, hariku, maka ampunkan diriku, wahai Tuhanku. Maka si maula tadi, si lelaki tadi, senantiasa memandang kepada hamba itu sehingga terbitlah fajar. Maka ketika fajar tiba, maka ketika fajar terbit, lampu dari itu terangkat ke langit, sedangkan atap masih kokoh, tidak runtuh, tidak rusak, dan tidak ada bekas masuknya lampu tadi. Maka pergilah lelaki itu dan memberi kabar, menceritakan berita itu pada istrinya. Maka manakala adalah malam selanjutnya, berdirilah lelaki itu dan istrinya di atas bilik tadi, dan lampu masih tergantung seperti malam kemarin. Dan sedangkan hamba saya itu sujud dan bermunajah hingga terbit fajar. Kemudian memanggil oleh keduanya akan hamba saya dan berkata, engkau telah merdeka di hadapan Allah, sehingga engkau dapat meluangkan waktu untuk mengkhidmat kepada si man yang adalah engkau minta ampun kepada nyaman. Dan menceritakan oleh keduanya suami istri dengan man telah dia lihat daripada kemuliaan hamba saya tadi daripada Allah Ta'ala. Maka manakala mendengar oleh hamba saya akan demikian, saya mengangkat dia dua tangannya dan berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, adalah aku mintakan bahwa aku mintakan bahwa jangan engkau buka rahasiaku, dan bahwa jangan kau nampakkan akan keadaanku. Maka apabila telah engkau buka ya Tuhanku, maka cabut nyawaku, terimalah diriku kepadamu. Maka pada ketika itu tersungkur lelaki itu hal keadaan dia telah meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala, merahmati Allah ta'ala itu. Dan semoga cerita ini dapat menjadi hikmah bagi kita, mengambil hikayat, mengambil iktibar bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syami wa daraji, ya Rasul